Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, belum lama ini ada dua saham yang telah melaksanakan RUPS dan kita telah tahu berapa besar dividen yang akan mereka bagikan. Saham itu adalah saham Antam dan PTBA. Pada video kali ini, kita akan coba membahas terkait dua saham ini. Dan menurut kamu apakah dividennya worth it untuk dikejar atau tidak, khususnya bagi para dividen hunter. Seperti biasa sebelumnya kita baca dulu artikel yang saya kutip dari dua sumber resmi ini. Yang pertama adalah bisnis.com untuk saham Antam. Artikelnya sebagai berikut. PT Aneka Tambang atau Antam menetapkan dividen tahun buku 2024 sebesar 3,6 triliun atau 151,77 per lembar dalam RUPS yang digelar pada hari Kamis 12 Juni tahun 2025. Keputusan dividen itu mencerminkan rasio dividen 100% dari laba bersih Antam tahun buku 2024 yang mencapai 3,64 triliun rupiah. Rasio dividen sebesar 100% juga disepakati Antam pada tahun buku 2023. Nah, sedangkan untuk PTBA, saya kutip dari liputan6.com. PT Bukit Asam atau PTBA resmi mengumumkan pembagian dividen kepada para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada hari Kamis 12 Juni tahun 2025. Dalam rapat tersebut, PTBA memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar 3,82 triliun atau 332 per saham. Jumlah ini setara dengan 75% dari total laba perusahaan sepanjang tahun buku 2024. Jadi dari dua artikel ini bisa kamu tahu bahwa Antam membagikan dividen sebanyak 151,77 per saham dan PTBA 332 per saham. Untuk payout rasionya, Antam memiliki payout rasio dividen 100%, sedangkan PTBA payout rasionya adalah 75%. Nah, harga saham saat video ini dibuat, Antam di angka 3.170, dan artinya jika dividen per share-nya 151,77, artinya memiliki dividen yield sekitar 4,78%. Sedangkan untuk PTBA, harga sahamnya di angka 2.980 dan artinya dengan dividen per share 332 per saham, dividen yieldnya sekitar 11,14%. Sebagai informasi untuk Antam, harganya masih naik 107% selama tahun 2025 dan PTBA masih naik 8,36% selama tahun 2025. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan dividen yield seperti ini, saham ini menarik untuk dikejar dari sisi dividennya? Kita lihat untuk historical labanya. Pertama dari sisi Antam dulu. Untuk Antam di Q1 tahun 2025, labanya naik signifikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dari 238 menjadi 2131. Dan laba ini merupakan laba tertinggi yang pernah mereka capai dalam beberapa periode terakhir. Secara tahunan bisa kita lihat di sini. Laba Antam di tahun 2017 131, naik jadi 874, turun menjadi 194, naik signifikan menjadi 1149, naik lagi menjadi 1862, naik lagi menjadi 3821, turun sedikit menjadi 3078, naik lagi menjadi 3647, dan di tahun 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan yang sangat signifikan berdasarkan data di Q1 tahun 2025. Itu artinya kinerja laba Antam di tahun 2025 hingga Q1 sangat cemerlang. Kemudian untuk PTBA, di Q1 tahun 2025, labanya turun drastis dari yang awalnya 791 menjadi 391 di Q1 tahun 2025. Kemudian mari kita bahas dari historical laba PTBA. Di tahun 2017, labanya 4.476, naik menjadi 5.024, turun menjadi 4.057, turun lagi menjadi 2.387, naik signifikan menjadi 7.909, naik signifikan lagi menjadi 12.568, turun menjadi 6.106, turun lagi menjadi 5.104, dan di tahun 2025 diproyeksikan labanya mengalami penurunan yang signifikan akibat penurunan laba di Q1 tahun 2025 yang disetahunkan. Nah, kesimpulannya untuk laba, Antam mengalami kenaikan drastis, sedangkan PTBA mengalami penurunan yang drastis. Hal ini berbanding terbalik dengan potensi dividen yield. Antam dividen yieldnya hanya 4,7%, sedangkan PTBA dividen yieldnya mencapai 11,14%. Manakah yang kamu pilih? Dividen yield yang besar tapi labanya mengalami penurunan di Q1, atau dividen yang kecil tapi labanya mengalami kenaikan yang drastis di Q1 tahun 2025?
Untuk rasio keuangan, Antam memiliki gross profit margin 13,9% dan PTBA 10,5%. Untuk net profit margin, Antam memiliki net profit margin 8,15% dan PTBA 3,93%. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dari sisi laba, growth net income-nya quarter year on year adalah 794% untuk saham Antam dan minus 50% untuk saham PTBA. Untuk harga sahamnya, jika kamu lihat di sini, harga saham Antam sudah menyentuh angka all time high-nya. Saat video ini dibuat di angka 3.170 dan angka terendahnya pernah mencapai angka yang bahkan di bawah Rp500 pada tahun 2020. Jika melihat dengan harga terendah sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2025, kamu tentu sudah tahu bahwa harga saham Antam sudah mengalami kenaikan di atas 100%. Sedangkan untuk saham PTBA, harganya di angka Rp2.980, padahal dulunya sempat di atas angka Rp4.000, tapi pernah juga turun di bawah angka Rp2.000. Dari sini kamu bisa lihat harga saham Antam masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga historinya. Sedangkan harga saham PTBA masih relatif lebih rendah dari harga historinya. Untuk PBV, saat video ini dibuat, Antam di angka PBV 2,3 kali dan PTBA di angka 1,51 kali. Kedua saham ini diperdagangkan pada PBV di atas 1 kali, tapi bedanya Antam PBV-nya sudah di atas rata-rata 1,4 kali, sedangkan PTBA PBV-nya masih di bawah rata-rata 1,9 kali. Untuk Antam PBV-nya dulu bahkan sempat di atas PBV 2,97 kali, sedangkan PTBA pernah berada pada angka di atas PBV 3 kali. Tapi sebaliknya, untuk harga terendahnya Antam pernah berada di bawah PBV 0,67 kali dan PTBA pernah berada pada angka PBV di bawah 1,26 kali. Ini merupakan beberapa sisi plusnya. Yang pertama, PTBA dividen yield-nya besar, sedangkan Antam mencetak laba yang besar di Q1 tahun 2025. Ini seperti yang saya katakan tadi, manakah yang ingin kamu pilih, dividen yield yang besar atau pertumbuhan laba yang besar? Itu merupakan perbedaan antara Antam dan PTBA. Sisi plus nomor 2, keduanya masih mencetak pertumbuhan harga saham di tahun 2025, setidaknya hingga video ini dibuat. Baik PTBA maupun Antam harga sahamnya naik. Antam masih naik 107% dan PTBA masih naik 8,3% di tahun 2025 ini. Sisi plus ketiga merupakan dua saham terkenal yang banyak peminatnya. Tentu Antam dan PTBA kamu sudah tahu sahamnya, dan ini merupakan salah satu saham yang sering difavoritkan oleh banyak investor. Tapi di sisi yang lain ada juga sisi negatifnya. Yang pertama, harga saham Antam sudah naik drastis di tahun 2025, sehingga rawan koreksi. Sedangkan dividen yield yang jumbo dari PTBA berpotensi harga turun saat ex-date. Kita lihat di sini, harga saham Antam sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan harga terendah tahun 2025. Apalagi selama tahun 2025 secara year to date sudah naik 107%. Tapi di sisi yang lain untuk PTBA, meskipun harga sahamnya masih relatif lebih rendah dibandingkan harga all time high, tapi dari sisi dividen yield di angka 11,14% cukup tinggi sehingga ada potensi terjadi koreksi apabila saat ex-date nanti. Meski begitu, kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Mengingat ada juga saham-saham besar yang memiliki dividen yield tinggi, tapi di tahun 2025 aman saat harga ex-date-nya. Karena relatif sudah mengalami koreksi yang cukup besar dibandingkan beberapa periode sebelumnya. Poin kedua, untuk sisi minus, PBV keduanya sudah di atas 1 kali. Seperti yang tadi kita bahas, PBV Antam 2,3 dan PTBA 1,5. Kedua saham ini PBV-nya relatif lebih tinggi dibandingkan saham-saham lain yang jauh lebih besar dari sisi laba, tapi PBV-nya lebih rendah. Padahal dari sisi dividen yield cukup menarik juga dengan angka kisaran 7-10%. Sisi negatif ketiga, rasio profitabilitas kurang menarik, khususnya dari sisi net profit margin. Baik itu Antam maupun PTBA net profit marginnya di bawah 10%. Padahal Antam ini menghasilkan kenaikan laba yang sangat signifikan. Tapi dari sisi net profit marginnya juga ternyata tidak terlalu maksimal dengan angka yang hanya 8,15%. Sedangkan PTBA hanya 3,93%. Nah, dari beberapa pembahasan yang kita bahas ini untuk saham Antam dan PTBA, menurut kamu bagaimana? Apakah worth it untuk mengejar dividen di tahun 2025 atau tidak? Tentu saja untuk tanggal pasti dari cum date-nya kita belum mengetahui,
Karena saham ini baru saja mengumumkan terkait pembagian dividen di tahun 2025. Tapi menurut kamu bagaimana dengan kondisi seperti ini? Baik itu dari sisi laba, dari sisi nominal dividen per share, dari sisi dividen yield, dari sisi valuasi, dari sisi prospek ke depan, apakah Antam dan PTBA ini menarik untuk dikejar dividennya? Dengan mempertimbangkan potensi profit, memperoleh dividen, tapi di sisi yang lain, mempertimbangkan juga potensi risiko yang mana terjadi penurunan harga saham di masa depan. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini, saya tertarik membahas satu topik. Apakah mungkin untuk hold suatu saham selamanya atau setidaknya dalam jangka waktu yang sangat panjang? Nah, saya akan membahasnya dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama bagi mereka yang pro dan sudut pandang kedua bagi mereka yang kontra. Mari kita lihat dari dua analisa yang berbeda agar supaya kamu memperoleh pemahaman yang lebih luas. Kita bahas dulu untuk poin-poin bagi mereka yang pro untuk statement tersebut, di mana bisa hold saham selamanya atau setidaknya dalam jangka panjang. Poin pertamanya, jika labanya terus bertumbuh, harga saham akan mengikuti. Bagi orang-orang fundamentalis yang percaya bahwa ada hubungan antara harga dan fundamental perusahaan, berharap apabila perusahaan ini mampu menumbuhkan labanya dalam jangka panjang, labanya bisa terus tumbuh, harga saham juga bisa terus naik. Memang jika kamu memperhatikan banyak saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, coba kamu lakukan analisa sederhana. Apakah ada saham yang labanya konsisten tumbuh setiap tahun, tapi harga sahamnya malah konsisten menurun? Jika ada, kamu bisa tulis di kolom komentar agar supaya kita bisa berdiskusi. Kita belum membahas dari sisi valuasi, dari sisi prospek dan lain sebagainya. Kita hanya fokus kepada laba yang terus tumbuh, tapi harga saham yang terus turun. Silahkan jika kamu temukan nama sahamnya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Karena bagi seorang fundamentalis, mereka percaya bahwa ada hubungan kuat antara laba dan harga saham. Jika perusahaan ini semakin lama semakin besar, labanya terus tumbuh dari tahun ke tahun, biasanya harga sahamnya juga akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya, jika labanya ternyata turun, biasanya harga sahamnya juga akan turun. Memang dalam jangka pendek tidak bisa dipungkiri ada beberapa saham dan bahkan bisa dikatakan cukup banyak labanya tumbuh tapi harga sahamnya malah turun. Tapi yang kita fokuskan ini adalah jika kita melihat dari sisi jangka panjangnya. Silahkan kamu lihat saham mana yang labanya terus tumbuh dan harga sahamnya malah mengalami penurunan. Nah, untuk statement kedua bagi yang pro. Kan belinya di valuasi yang wajar, misalnya 1 kali, dan bukan di harga mahal. Nah, jika tadi kita berbicara tentang laba, poin kedua kita berbicara tentang valuasi. Bagi mereka yang pro untuk hold saham selamanya, jika mereka membeli di valuasi yang wajar, misalnya 1 kali PBV, dan bukan di valuasi yang mahal, misalnya 5 kali PBV, mereka cukup percaya bahwa harga sahamnya pada saatnya nanti akan terus mengalami kenaikan, dengan catatan perusahaannya masih terus bagus. Poin ketiga. Meski harganya turun, kan tetap dapat dividen setiap tahun, dan nominalnya bisa saja tambah besar. Ini merupakan poin ketiga dari concern untuk mereka yang fokus kepada jangka panjang dan hold saham dalam durasi waktu yang cukup panjang. Mereka percaya bahwa meskipun harga mengalami penurunan, mereka tetap mendapat pengembalian dana dalam bentuk dividen. Memang untuk setiap tahunnya jumlah dividennya ini beraneka ragam, kadang besar, kadang kecil, kadang juga biasa saja. Tapi yang pasti, meskipun harga sahamnya mengalami penurunan, mereka tetap memiliki cash flow setiap tahun dalam bentuk dividen. Dan apabila labanya tumbuh, dengan kebijakan perusahaan yang diasumsikan dividen payout ratio-nya stabil, seharusnya dividennya juga bisa lebih besar. Dan itu artinya dividen yield bisa lebih tinggi jika harga sahamnya mengalami penurunan. Dengan catatan, mereka membeli lagi di harga yang lebih rendah. Poin keempat, kalau beli perusahaan bagus, bisa tenang untuk hold. Nah, untuk mereka yang memiliki time frame jangka panjang dan ingin hold saham selamanya, mereka yakin bahwa jika beli perusahaan yang bagus, meskipun harga sahamnya turun, mereka bisa lebih tenang untuk di hold. Tentu saja ini dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan, manajemen, prospek, brand image, dan lain sebagainya. Selama mereka masih melihat kinerja bisnis perusahaan ini masih berjalan dengan baik, operasional perusahaan ini masih terlihat dengan nyata, mereka masih cukup tenang untuk menghold saham tersebut. Tidak peduli apakah harga sahamnya naik atau turun. Dan poin kelima, banyak orang uangnya bisa semakin banyak karena masuk di pasar saham. Ini merupakan tujuan dan motivasi kebanyakan orang masuk ke pasar saham tentunya untuk meningkatkan kekayaan. Dalam hal ini portofolionya naik, uangnya juga naik secara total.
Dan ini merupakan beberapa aspek bagi mereka yang ingin hold saham selamanya. Ada 5 poin setidaknya yang kita bahas pada video kali ini. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang sebaliknya, yaitu bagi mereka yang kontra dengan statement ini. Poin pertama, laba dan harga adalah dua hal yang berbeda. Laba ditentukan kinerja perusahaan, sedangkan harga ditentukan supply and demand. Nah, bagi orang yang kontra dengan statement ini, mereka akan mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara laba yang dicapai oleh perusahaan dan harga saham yang bergerak di pasar. Karena laba itu merupakan pembentukan dari pendapatan dan biaya, sedangkan untuk harga itu ditentukan oleh supply and demand atau hukum permintaan dan penawaran. Tidak ada hubungannya antara kinerja perusahaan bagus dan buruk dan harga saham yang bergerak naik dan turun, karena dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Poin kedua, valuasi wajar bukan berarti tidak bisa turun. Saham murah bisa jadi lebih murah dan sangat murah. Contohnya seperti di tahun 2024 dan tahun 2025. Mungkin kamu melihat saham A ini sangat bagus, perusahaannya bagus, fundamentalnya baik, rutin bagi dividen dan labanya besar. Saat harga sahamnya turun katakanlah 10%, mereka mengatakan bahwa ini merupakan valuasi yang wajar. Saat harga sahamnya turun 15%, mereka mengatakan ini sudah murah. Saat harga sahamnya turun lagi 20%, mereka mengatakan sudah sangat murah. Dan saat harga sahamnya turun 25%, mereka mengatakan bahwa harga ini sudah tidak masuk akal. Begitu seterusnya dan harga sahamnya ternyata malah turun lebih dalam. Itu merupakan statement kedua untuk mereka yang kontra dengan hal ini. Statement ketiga, meski dapat dividen, kalau nominal floating loss lebih besar, sebenarnya kan sama saja rugi. Nah, bagi mereka yang kontra dengan statement ini, mereka akan mengatakan bahwa meskipun kita menerima pengembalian dana dalam bentuk dividen setiap tahun, tapi jika nominalnya lebih besar dari floating loss kita, maka sebenarnya sama saja, karena jika di total masih rugi. Nah, misalkan kita dapat dividen katakanlah 100, dan kita memiliki floating loss katakanlah 300. Itu artinya jika di total sebenarnya kita masih mengalami kerugian sebanyak 200 secara neto. Kita masuk kepada poin keempat. Perusahaan bagus di masa lalu belum tentu akan bagus di masa depan. Saya sering mengatakan hal ini karena hal ini memang banyak terjadi. Perusahaan yang dulu kamu rasa bagus, belum tentu saat ini bagus dan di masa depan bagus. Kamu bisa lihat berbagai perusahaan besar yang dulunya sangat dipuja namun sekarang sudah cenderung ditinggalkan. Nah, itu artinya hal yang sama juga bisa terjadi di masa depan. Perusahaan yang bagus saat ini belum tentu bagus juga di masa depan. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang yang juga tidak ingin hold saham selamanya. Dengan alasan perusahaan tidak memiliki kepastian dalam jangka panjang. Tidak ada yang bisa dijamin perusahaan yang bagus sekarang akan tetap bagus di masa depan. Dan poin kelimanya adalah sebagai berikut. Banyak orang uangnya habis di pasar saham. Tentu saja kita tidak bisa memungkiri bahwa ada juga orang yang bangkrut di pasar saham, orang yang stres di pasar saham, dan lain sebagainya. Artinya pasar saham ini tidak hanya berbicara tentang hal indah, tapi juga banyak hal tragis dan menyedihkan yang juga dialami oleh beberapa orang. Nah, ini merupakan perbandingan antara mereka yang pro dan mereka yang kontra dengan statement apakah saham bisa di hold selamanya atau tidak. Dua kategori ini sebenarnya merupakan hal yang bertolak belakang. Contohnya, seperti poin pertama pada mereka yang pro, jika labanya terus tumbuh, harga sahamnya akan mengikuti. Mereka percaya harga saham akan naik. Tapi bagi mereka yang kontra, mereka tidak percaya bahwa ada hubungan yang kuat antara laba dan harga saham. Keduanya merupakan hal yang berbeda. Bagi mereka yang pro, beli di harga valuasi yang masih wajar itu merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko dan cukup aman. Sedangkan bagi mereka yang kontra, valuasi wajar bukan berarti harga sahamnya tidak bisa turun. Saham murah bisa lebih murah. Dan saham yang sudah turun banyak bisa turun lebih banyak lagi. Bagi mereka yang pro, meski harga turun kan tetap dapat dividen. Sedangkan bagi mereka yang kontra, meski dapat dividen, nominal floating loss bisa saja kemungkinan lebih besar dari dividen yang diterima, sehingga secara neto tetap saja rugi. Bagi mereka yang pro, poin keempat, kalau beli perusahaan bagus bisa tenang untuk di hold. Sedangkan bagi mereka yang kontra, perusahaan itu yang bagus di masa lalu belum tentu akan bagus di masa depan. Statement kelima, bagi mereka yang pro, banyak orang uangnya bisa semakin banyak di pasar saham. Sedangkan bagi mereka yang kontra, banyak orang juga yang uangnya habis di pasar saham. Kamu berada pada sudut pandang yang mana? Apakah yang pro atau yang kontra? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ingat, ini merupakan dua sudut pandang yang berbeda. Jadi pastikan kamu memiliki keyakinan apakah ingin hold selamanya suatu saham atau tidak. Semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Dan tidak ada suatu pun metode yang bisa dikatakan menjamin 100%. Bagi mereka yang pro mungkin bisa lebih profit. Bagi mereka yang kontra juga bisa lebih profit. Semuanya tergantung kepada style dan kenyamanan kamu masing-masing. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini.
selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.